Terungkap, Guru Supriyani ternyata sudah 5 kali minta maaf ke Aibda WH. Ternyata Guru Supriyani telah 5 kali meminta maaf kepada keluarga Aibda WH, pelapor kasusnya. 5 kali permintaan maaf Guru Supriyani itu diucapkan saat proses hukum yang dilaporkan istri Aibda WH itu masih dalam proses di kepolisian. Diceritakan Supriyani, permintaan maaf yang pertama itu diucapkan di rumah Aibda WH pada awal kasus ini. Supriyani meminta maaf apabila dia rekan guru ada perkataan atau tidak bisa diterima orang tua korban. Saat itu, permintaan maaf Supriyani tidak langsung dijawab pihak Aibda WH. Awalnya tidak menerima, disuruh menunggu waktu 1-2 hari karena ibunya yang melahirkan. Ibunya tidak bisa memaafkan, ungkap Guru Supriyani dikutip dari tayangan NTV Prime Time, Nusanatra TV pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Diakui Supriyani terkait masalah permintaan maaf ini. Dia sebagai manusia biasa akan siap untuk minta maaf. Kalau disuruh mengakui kesalahan, saya tidak siap, tegasnya. Dikatakan Supriyani. Permintaan maaf itu juga diucapkan saat pertemuan antara dia dan pihak Aibda yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Dalam pertemuan itu, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga tidak meminta Supriyani untuk mengakui kesalahannya. Bupati hanya menyampaikan agar permasalahan ini diatur damai supaya masalah ini selesai. Di situ saya menjawab, kalau dipertemukan untuk pengakuan permasalahan saya tidak siap. Semua sudah saya serahkan kuasa hukum, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Jadi saya tidak mau, ungkap Supriyani. Diungkapkan Supriyani. Saat itu Bupati meminta dia berdamai karena menilai karir dia masih panjang. Dan kedepannya dia juga harus mengurus SKCK sehingga membutuhkan pihak kepolisian. Karena pertimbangan itu, Supriyani akhirnya mau berdamai, namun tetap tidak mau mengakui kesalahan. Disinggung tentang adanya surat pencabutan damai yang dibuatnya sehari setelah perdamaian di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Supriyani mengakuinya. Hal itu atas dorongan ingin membuktikan di persidangan bahwa dia akan bebas dan tidak bersalah. Dia berharap ke depan persidangan tetap berlangsung. Saya terbukti tidak bersalah dan bisa bebas, katanya optimis. Sebelumnya, dalam surat pencabutan damai, Supriyani mengaku terpaksa berdamai dengan Aibda WH dan istri, FN karena tertekan. Selain itu, guru SD ini juga terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024 karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Surat pernyataan Supriyani tersebut ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit. Sus. 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi. Tribunnyusultra.com. Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Ia menjelaskan alasan pencabutan kesepakatan damai itu, karena kliennya merasa tertekan dan terpaksa saat menandatangani surat kesepakatan damai yang dilakukan di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan tersebut. Pengacara Aibda WH kena skakmat imbas Guru Supriyani cabut kesepakatan damai. Upaya perdamaian antara Guru Supriyani dengan keluarga pelapor, Aibda WH yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, berbuntut panjang. Setelah Guru Supriyani mencabut kesepakatan damai, kini pengacara pihak Aibda WH, Laode Muhram malah kena skakmat. Laode awalnya menyinggung soal keputusan Guru Supriyani mencabut kesepakatan damai dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Surunudin. Ia menyebut bahwa pihaknya menghargai keputusan Guru Supriyani. Kendati begitu, pihaknya masih meyakini bahwa Guru Supriyani melakukan tindak penganiayaan terhadap anak Aibda WH, DF. Saya pikir, persidangan akan tetap dilanjutkan bila seperti itu kesimpulan yang dipilih Ibu Supriyani.
Kita akan melihat kebenaran materi itu dalam persidangan. Kita juga berharap kepada hakim bisa melihat perkara ini secara murni, lepas dari desakan publik atau sentimen. Ibu Supriyani ini terbukti sadar dan meyakinkan. Namun, arah kami bukan sekadar menghukum, tapi bagaimana hak-hak korban terpulihkan dan peristiwa ini tidak terulang lagi, katanya. Dikutip dari tayangan Nusantara TV. Namun, pernyataan Laode dinilai tak sesuai dengan cerita yang disampaikan Guru Supriyani kepada awak media, termasuk terkait perdamaian dalam kasus yang sedang bergulir saat ini. Pasalnya, dalam tayangan yang sama, Guru Supriyani menegaskan akan mencari keadilan sampai kapanpun. Ia akan menuntut balik untuk mengembalikan nama baik saya dan sekolah, jawabnya. Lebih lanjut, Laode membantah adanya keterpaksaan Guru Supriyani menandatangani kesepakatan damai. Karena kami sangat yakin sebelum menandatangani surat tersebut, pasti dia membaca bahwa sepakat mengadakan perdamaian. Sikap ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari Ibu Supriyani. Harusnya ada jangka waktu panjang untuk menyatakan keberatan, terangnya. Laode Muhram juga membantah adanya relasi kuasa yang menyebabkan Guru Supriyani terpaksa menandatangani surat kesepakatan damai itu. Soal relasi kuasa, bisa kita ungkapkan kalau tidak mau, tidak usah datang, tapi ini kan terkonfirmasi datang dari kuasa hukumnya, tambahnya. Guru Supriyani akui diminta 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah oleh Polsek Baito. Kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi, masih terus berlanjut. Terbaru, Guru Supriyani dipanggil oleh Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta Polsek Baito. Menurut pengakuan Guru Supriyani pada Propam Polda Sultra, terungkap bahwa Polsek Baito meminta uang 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Uang itu disebut sebagai uang damai agar Guru Supriyano tidak ditahan pihak kepolisian. Guru Supriyani menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Agenda pemeriksaan Supriyani terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang terindikasi melakukan kriminalisasi terhadap sosok wanita yang telah mengabdi selama 16 tahun tersebut. Selain Supriyani, Propam juga meminta keterangan suaminya, Katiran, dan Lilis, wali kelas murid yang mengaku dipukuli oleh sang guru honorer. Bersama penasehat hukumnya, Andri Darmawan, Supriyani tiba di Propam Polda Sultra sekira pukul 13.25 WITA. Supriyani keluar dari ruang penyidik sekira pukul 17.32 WITA pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Selama diperiksa, Supriyani mengaku kurang lebih menerima 30 pertanyaan dari penyidik Propam Polda Sultra. Pertanyaan penyidik soal kronologi kejadian dugaan pemukulan siswa yang dilaporkan orang tua korban kepada dirinya saat itu. Yang ditanyakan soal permasalahan atau penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah, katanya. Supriyani mengatakan penyidik juga mempertanyakan soal permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Baito kepada dirinya selama kasusnya bergulir di kepolisian. Kalau yang 2 juta rupiah itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan, terus suami saya sampaikan ke saya kalau Pak Kapolsek minta uang 2 juta rupiah, ungkapnya. Sementara permintaan uang senilai 50 juta rupiah, Supriyani mengaku dimintai langsung oleh penyidik Polsek Baito dan jika tidak dituruti berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Kalau yang 50 juta rupiah penyidik langsung yang datang ke rumah, menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa. Kalau dikasih 50 juta rupiah masalah selesai, jelas Supriyani.